Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran secara daring ini. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa pula kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Amin. Allahumma amin. Sebelum ke materi, saya akan beri tips buat kalian yang mau hemat kuota saat melakukan streaming video pembelajaran di YouTube ini. Yang pertama, kalian lihat logo gerigi atau gear di bawah kanan layar. Kemudian klik kualitasnya, lalu pilih paling rendah. Di sini ada 144p. Pada video sebelumnya saya sudah cek, ternyata ukurannya hanya 3,8 MB saja. Ya, termasuk kecil sih kalau dibandingkan dengan ketika kalian buka status WA yang terdiri dari berbagai foto dan video. Itu seharinya bisa lebih dari 10 MB. Oke, fine ya, sampai sini. Gak ada alasan lagi untuk kalian tidak ikut belajar daring. Karena salah satu kunci sukses itu adalah dengan memecahkan alasan-alasan dengan sebuah tindakan. Baiklah, kita masuk ke materi. Sekarang kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang membahas mengenai prinsip dasar animasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alur kerja produksi animasi 2 dimensi berbasis vektor. Seperti halnya pelajaran kelas 11 mengenai algoritma, saat kita ingin mencapai sebuah tujuan, dibutuhkan beberapa langkah yang berurutan dan jelas. Nah, dalam pembuatan animasi ini memiliki beberapa tahapan atau alur. Di antaranya, yang pertama, pembuatan naskah, desain karakter, storyboard, tracing, desain karakter, puppet atau rigging atau bond, gambar kunci, in betweening, gambar latar atau background, dan terakhir adalah musik dan efek suara. Baiklah, kita bahas dari yang pertama dulu. Nomor 1. Yang pertama ada naskah atau skrip. Naskah atau skrip merupakan tulisan yang berisi jalan cerita, deskripsi, lokasi, adegan, dialog, suara, dan informasi yang diperlukan ilustrator dalam pembuatan animasi. Nomor 2. Kedua ada desain karakter. Desain karakter yaitu penggambaran dari karakter yang terdapat dalam naskah cerita. Karakter harus sesuai dengan deskripsi yang tertera dalam naskahnya. Nomor 3. Selanjutnya ada storyboard. Storyboard merupakan visualisasi dari seluruh scene
dan adegan yang ada pada naskah. Berikut dengan layout background, pose karakter, dan animatik. Animatik adalah draft film pada tahap awal project yang berguna untuk membantu animator dan kompositor atau editor untuk mendapat timing dan menghindari kesalahan-kesalahan yang biasanya didapatkan pada tahap akhir produksi. Nomor 4. Kemudian ada tracing desain karakter. Tracing adalah menggambar ulang secara digital menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi untuk menentukan tampilan akhir dan gaya karakter seperti baju dan aksesoris dari karakter tersebut. Atau bukan Woody, itu mencontek dengan gaya. Nomor 5. Puppet rigging atau bone, yaitu pembuatan struktur tulang untuk melakukan perubahan bentuk, posisi, arah pada berbagai bagian tubuh karakter, sehingga karakter seolah seperti wayang. Ya, gak jauh beda dengan tubuh manusia juga sih. Agar bisa bergerak dan berdiri kokoh, pasti membutuhkan tulang dan persendian untuk bergerak. Nomor 6. Selanjutnya ada gambar kunci. Gambar kunci lebih ke pembuatan gambar posisi atau gestur awal dan gestur akhirnya saja, atau dikenal dengan istilah pose to pose dalam 12 prinsip animasi. Nomor 7. Kemudian ada in betweening. Ya, sesuai dengan namanya, yang berarti di antara atau peralihan. Langkah ini merupakan lanjutan dari pose to pose, yang dimana in betweening ini membuat gestur karakter di antara pose awal dan pose akhir untuk mendapatkan ilusi gerakan yang lebih halus. Nomor 8. Next, ada gambar latar. Gambar latar atau sering kita dengar dengan background merupakan visualisasi dari lokasi animasi itu berlangsung sesuai dengan naskah cerita dan adegan. Jika ceritanya sedang menjelaskan siang hari, maka warna latarnya juga harus lebih cerah. Begitupun sebaliknya, jikalau ceritanya menceritakan kondisi di malam hari, maka backgroundnya pun harus dalam keadaan gelap. Nomor 9. Yang terakhir adalah musik dan efek suara. Unsur ini adalah bumbu yang memperkuat cerita atau emosi. Manusia memiliki beberapa indera, di antaranya adalah indera penglihatan dan pendengaran. Kedua indera tersebut berfungsi sebagai input informasi yang kemudian disimpan di dalam otak. Semakin banyak sumber informasi yang masuk, semakin kuat juga nilai informasinya. Oke, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nah, saya akan memberikan sebuah tugas, satu aja tugasnya, gak usah banyak-banyak. Untuk tugasnya, dari yang pertama ada istilah pembuatan naskah. Nah, saya ingin kalian membuat sebuah cerita pendek, ya, cerita pendek yang menarik. Temanya tentang pandemik. Untuk pengumpulannya nanti saya kasih linknya pada e-learning. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa sholat, jangan lupa prokes, like, comment, and subscribe. See ya.